Halo guys, ketemu lagi bersama saya Mbak Dewi. Halo guys, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya guys. Guys, lama kita tak bersuo. Aku masih di sini. Mudah-mudahan juga teman-teman pada sehat di sana ya. Mohon maaf, aku belum bisa jawab pertanyaan teman-teman satu persatu. Tapi di video kali ini saya mau coba jawab pertanyaan teman-teman yang di video aku yang judulnya ciri-ciri atau apa yang dirasakan, apa gejala-gejala orang sakit mah. Jadi banyak banget di sini pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua, tapi nggak bisa semua aku jawab, tapi aku coba jawab satu persatu, aku pilih-pilih aja ya guys ya. Eh, aku mau bilang terima kasih ya guys udah mampir di YouTube channel aku. Semoga YouTube channel aku ini, semoga sering aku ini bermanfaat buat teman-teman semua. Aku di sini hanya menceritakan apa yang kurasakan. Aku hanya menceritakan pengalaman aku ya guys ya. Jadi terima kasih. Tapi jangan lupa di like, comment, and subscribe ya guys ya, dan juga di share video YouTube kamu aku ini biar bisa bermanfaat juga bagi orang lain, biar teman-teman kita lebih sehat, lebih semangat lagi. Nah guys, jadi aku mau coba jawab pertanyaan teman kita yang pertanyaan pertama yang dari 110. Nah, jadi pertanyaannya gini, bisa menyebabkan penurunan berat badan nggak? Seperti itu. Jadi maksudnya bisa menurunkan berat badan nggak? Salah satu nggak dari ciri-cirinya orang yang mengalami sakit mah, mungkin seperti itu ya guys ya. Jadi guys, aku mau cerita sedikit. Waktu aku baru-baru pertama kali mengalami sakit mah itu, berat badan aku sangat turun drastis ya guys ya, nyampe 10 kiloan gitu aku turunnya. uh, tapi ada banyak teman-teman aku juga, teman-teman di sekitar aku itu mereka sakit mah, mereka kurus, kalau enggak mengalami penurunan berat badan. Jadi seperti itu guys. Tapi yang aku rasakan berat badan aku waktu itu menurun itu karena memang aku kurang nafsu makan salah satunya. Jadi yang tadinya kita biasanya makan banyak gitu, enggak, pokoknya seporsi kita gitu, akhirnya menurun jadi hanya seperempatnya aja. Akhirnya berat badan aku menurun. Dan yang kedua yang bikin aku berat badanku itu menurun, uh, dari pola makan saya itu. Jadi yang biasanya kita makan gorengan seperti itu, aku ganti semua jadi rebus-rebusan. Jadi yang aku makan itu semua rebus-rebusan, nggak ada lagi kayak lemak-lemak gitu. Banyak banget pantangan aku, sehingga mungkin itu yang membuat berat badanku menurun. Nah, itu jawabannya ya guys. Dan pertanyaan kedua adalah ini dari Mbak Nindi. Pertanyaannya seperti ini, apakah mah bisa menyebabkan susah BAB gitu. Jadi yang aku rasakan itu ya guys, susah BAB atau enggak, kadang sih aku susah BAB ya, nggak tahu kenapa. Kadang susah BAB tapi kadang enggak juga, kadang lancar aja seperti biasa gitu. Tapi setelah aku pikir-pikir, setelah aku rasakan gitu, uh, mungkin BAB-nya itu susah karena aku juga terlalu banyak pantang kayak sayuran, kayak buah gitu kan. Uh, jadi susah BAB-nya. Terus aku makan bubur, kayak makan bubur itu juga kayaknya jadi susah BAB gitu, entah kenapa gitu. Jadi bikin perut kita kembung. Tapi aku biasanya untuk mensiasatinya, biasanya aku minum air hangat pagi-pagi. Jadi pagi-pagi bangun tidur itu, sebelum masuk apa-apa aku usahakan minum air hangat dulu yang banyak. Jadi itu untuk memperlancar BAB kita. Jadi seperti itu guys, kadang lancar kadang enggak. Seperti itu guys. Terima kasih Mbak Nindi atas pertanyaannya, semoga bermanfaat ya jawaban saya ya.
Dan pertanyaan ketiga adalah dari Nexus Gaming. Pertanyaannya seperti ini guys. Mau nanya nih Bu, aku kan habis makan selalu pusing kepala, setelah itu muntah, terus muntahnya yang tadi aku makan. Apakah itu penyakit asam lambung? Saran saya sih diperiksa dulu ke dokter ya, tapi awal-awal saya ketahuan sakit mah juga sakit asam lambung dulu ketahuannya begini. Jadi pas pertama-tama itu yang aku rasakan di kepala itu sakitnya minta ampun, kayak digebukin, pokoknya aku jedut-jedutin aja ke tembok nggak berasa. Akhirnya saya berobat, terus dikasih obat sakit kepala, dikasih, aku pikir pikiran aku udah jorok, kirain aku di dalam kepalaku itu entah ada penyakit apa seperti itu ya guys. Akhirnya pas aku makan itu obat, enak dong, enakan tuh rasanya. Terus obatnya habis kok yang terasa jadi di lambung. Nah itu dia, jadi di lambungku itu udah bergejolak, baru aku muntah. Terus di sebelah kiri aku ini, tangan kiri aku ini nggak bisa digerakin, kayak baal gitu. Baru tuh aku sadar kalau kayaknya sakitnya itu bukan di kepala, sakitnya itu dari lambung. Tapi buat siapa tadi, buat Nexus Gaming, tolong diperiksa aja ya, periksa aja dulu apa sakitnya. Nah seperti itu. Mudah-mudahan membantu ya Nexus Gaming ya. Terima kasih atas pertanyaannya, semoga sehat selalu. Dan pertanyaan keempat dari Tio Pratama. Mbak mau tanya, yang saya rasakan itu badan lemas yang amat sangat, dari leher sampai ke kepala terasa berat, sama kepala puyeng, keliengan, pandangan mata kayak kabur. Dan saya periksakan ke dokter, katanya asam lambung. Apa benar Mbak? Tapi kadang enakan seperti mau sembuh, tapi nggak lama, paling 1 sampai 2 hari, setelah itu gejala yang saya sebutin tadi kambuh lagi. Tolong pencerahannya ya Mbak. Nah untuk Mas Tio Pratama, ini yang sangat sering saya rasakan, kadang masih ada tambahannya. Kadang kita keliangan gini sampai muter-muter kayaknya, terus kita mau berdiri kok kayak gempa, ditambahin lagi tuh. Ini benar-benar, ini sering banget saya rasakan, sering banget ini Mas, yang pokoknya dari sini ke atas berat banget, kayak gimana, pokoknya berat banget di sini, kayak puyeng keliangan gini, pengennya kita ikat aja kayak gitu. Pandangan mata kabur, iya benar banget, ini benar banget Mas Tio Pratama, ini aku sering rasakan. Pokoknya ini menyiksa banget, sensasi ini luar biasa pokoknya. Ini benar banget Mas Tio Pratama, itu sering saya rasakan. Oke, terima kasih ya Mas Tio Pratama atas pertanyaannya. Dan ada juga komenan dari Pak Justinus Tinus. Jadi komennya seperti ini guys. Kalau saya udah kumat, bawaannya gelisah, rasa mau BAB, rasa mau kencing, rasa gemeter, takut terus berdebar, kemudian was-was, kayak rasa hilang kendali, dari rasa mau mati. Di dada terasa ada yang jalan-jalan, kemudian napas agak susah. Apa ini tanda dari penyakit mah Mbak? Aku ngerasain banget juga ini semua. Pokoknya kita gemeteran gitu, gemeteran, berdiri kayak mau jatuh, pokoknya kadang muter-muter aja kita lihat kayak gempa. Pokoknya itu sering banget itu aku rasain. Kemudian was-was, tapi kadang rasa ketakutan kita itu yang bikin menjadi-jadi ya. Jadi banyak orang bilang sakit mah itu kan dari pikiran, katanya gitu. Kalau aku sih setiap periksa katanya aku nggak sakit, cuman itu sakit pikiran doang. Jadi kayaknya penyakit dalam aku itu nggak ada, jadi katanya itu dari pikiran semua. Memang benar ya, kalau kita kayak kita tambah takut gitu, jadi sensasinya itu semakin menjadi-jadi, jadi semakin sakit di sini. Dan memang kita kadang
selalu berpikir kayak mau mati nih, mau mati nih. Nah itu tambah jadi, pokoknya sakitnya itu tambah jadi penyakit itu malah merajalela gitu, masuk jadi banyak yang kita rasakan kayak gitu. Memang kekhawatiran kita itu yang bikin menjadi penyakitnya itu. Jadi memang sakit mah itu banyak banget sensasinya, banyak sakitnya di mana-mana terasa semua deh. Tapi katanya sih kita perbaiki pola pikir kita pikirkan yang positif-positif, kita cari kegiatan-kegiatan yang positif kayak bernyanyi, apalah pokoknya yang menghibur diri kita. Tapi memang saya rasakan loh guys, kalau misalnya kayak mah saya itu rada kambuh gitu, kayaknya udah ada sensasinya, saya cari hiburan gitu, lupa saat misalnya saat saya bernyanyi kayaknya rasanya hilang gitu loh. Tapi kalau kita biasa lagi itu akan terasa lagi. Jadi seperti itu guys, pokoknya kekhawatiran kita itu yang bikin penyakit itu menjadi-jadi. Jadi seperti itu guys, awalnya dari pikiran kita dulu, kita perbaiki dulu, kita selalu berpikir positif, kita selalu bersyukur biar kita bahagia. Seperti itu ya guys. Itu pertanyaan kelima. Terima kasih Mas Justinus atas pertanyaannya, semoga selalu ya, salam sehat ya Mas. Dan pertanyaan keenam kita adalah dari Mbak Jo Juliar. Dari Mbak Jo Juliar, pertanyaannya seperti ini, apa diare juga Mbak serta tenggorokan serasa tercekik? Aku juga merasakan ini Mbak Jo Juliar. Jadi aku sering diare. Tapi kalau aku diare malah yang aku rasakan itu enak. Jadi perutku itu kayaknya nggak perih, dia perih cuman nggak kembung. Yang bikin kita nggak nyaman itu karena dia kembung. Tapi kalau aku udah diare gitu, udah BAB gitu, kayaknya tenang deh, perut itu nggak kembung-kembung gitu. Yang bikin kita panik itu, yang bikin kita nggak nyaman itu kalau dia nggak BAB gitu. Jadi rasanya tambah begah, udah sakit tambah begah lagi. Tapi kalau kita diare kayaknya itu keluar, kayaknya penyakitnya ikut keluar gitu Mbak. Itu yang saya rasakan. Terus tenggorokan serasa tercekik. Kalau serasa tercekik sih enggak ya, aku nggak ngerasa serasa tercekik. Tapi sesak ya, aku sering sesak. Terus batuk karena aku dulu sudah ada kayak penyakit, jadi kayak ada lendir di saluran pernapasanku itu, karena katanya itu asam lambungnya itu udah ke saluran pernapasan, jadi aku suka batuk kering. Apa itu namanya jadinya, dulu aku sakit apa itu, akhirnya aku lupa, tapi aku waktu itu obatin, jadi minum obatnya itu cuman sehari itu juga sembuh waktu itu. Tapi kalau untuk serasa dicekik nggak pernah sih, cuman sesak ya. Sesak dulu aku udah kayaknya apa sama itu, pokoknya udah napasku itu serasa udah mau tinggal sedikit gitu, tinggal di sini doang napasnya, itu serasa udah gitu. Tapi pas saya periksa, pas saya berobat gitu, herannya saya dibilang nggak sakit gitu lagi. Jadi seperti itu lagi, katanya nggak sakit, itu hanya stres katanya gitu, pikiran. Jadi aku juga bingung, jadi semua dari pikiran aku jadi ke lambung, masa iya dari pikiran aku jadi sesak gitu. Tapi itu sih aku yakin itu karena waktu itu ada yang saranin aku makan bawang putih, akhirnya jadi asam lambung aku naik gitu gara-gara makan itu, kan gasnya tinggi ya bawang putih ya, jadinya asam lambung aku naik. Aku yakin itu gara-gara itu. Tapi ya sudahlah, aku semua jalani itu dari pengalaman saya. Aku berbicara dari pengalaman saya, aku utarakan, aku share buat teman-teman semua dari pengalaman saya sendiri. Enggak ada ilmu belajar dari mana-mana. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua ya. Itu pertanyaan yang terakhir ya. Nanti
Kalau teman-teman mau bertanya lagi, mau pengen tahu, boleh di komen nanti ya di YouTube channel aku ya guys ya. Mau bertanya apapun boleh, silahkan, biar kita sharing. Aku coba jawab pertanyaan teman-teman semua. Mudah-mudahan teman-teman puas atas jawaban aku ya. Semoga sehat selalu buat teman-teman semua. Salam sehat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.